Para bapak ibu, saudara sekalian yang terkasih, saya lihat tadi belakang ternyata juga ada anak-anak muda. Saya bersyukur, saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk hadir dengan pelayanan yang bisa saya lakukan. Saya bahagia bisa berjumpa dengan banyak umat di sini. Juga bahagia karena saya menjumpai di sini ternyata meskipun usia berbeda, nggak masalah. Malam hari ini yang datang di samping banyak, usianya juga bermacam-macam. Ini bagus. Inilah yang disebut keluarga. Jadi lingkungan itu bukan organisasi, lingkungan itu keluarga. Dan yang namanya keluarga memang anggotanya tidak semuanya sebaya. Ya kan? Kalau organisasi itu bisa sebaya. Organisasi apa? OMK. Anggotanya semua orang muda. Tapi kalau keluarga, anggotanya bermacam-macam. Jadi ini sudah betul. Ini diam-diam tapi ternyata berprestasi. Jadi saya melihatnya adalah lingkungan ini betul-betul bukan organisasi tapi keluarga. Bahkan keluarga besar yang hadir banyak, lalu usianya juga dari yang hadir bermacam-macam. Ada yang masih melotot, ada yang sudah pules. Anak kecilnya sudah pules, ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi saya bersyukur, saya mengucapkan selamat. Ini harus kita syukuri, ini harus kita beri apresiasi. Ini wajar kalau diberi ucapan selamat. Jadi lingkungan ini saya merasakan, wah ini lingkungan yang terberkati. Sehingga yang datang banyak dan macam-macam usia bisa. Nah, ini kesan saya tentang lingkungan ini. Jadi sekali lagi yang saya rasakan auranya, lingkungan ini betul menjadi berkat bagi anggotanya. Ada yang mau sharing mengenai yang dirasakan ketika mengikuti pertemuan dalam rangka bulan kitab suci nasional. Tuhan selalu berlaku adil kepada umatnya. Tuhan tidak akan membinasakan umatnya yang bertekun akan merasakan keadilan Tuhan. Dengan mengikuti sharing BKSN itu mendapatkan suatu pengharapan, titik terang kebahagiaan. Wah, hebat ya. Barangkali yang lain. Saya merasa senang karena semua umat itu antusias mendengarkan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan. Juga kita sebagai umatnya mendapatkan tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita tantangan dalam ekonomi atau tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Kita dapat memakarkan iman kita yang lebih baik lagi. Bagus. Saya sebagai orang awam merasa bingung juga dan susah menyampaikan ke umat bagaimana menyampaikannya. Bagus. Ya senang juga bisa membuka perjanjian lama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mengerti, saya memahami semua yang diungkapkan. Kalau saya melihat pengalaman saya ketika membaca, mempersiapkan, yang saya rasakan itu persis seperti yang terungkap pada malam hari ini. Yang spontan muncul, yang dominan, yang dirasakan adalah kendala. Karena itu asing, jarang kita dengar. Satu. Yang kedua agak berat, susah dipahami.
Maka saya sangat bisa mengerti terhadap yang diungkapkan tadi. Saya 32 tahun menjadi imam, sudah lama. Itu saja juga merasakan terkendala. Saya itu membaca tuh sampai 3 kali lebih dan nggak paham-paham. Tetapi lama-lama ketika direnungkan, lalu mulai oh iya ya. Nah, saya merasa bahwa Roh Kudus itu memang menyertai, sehingga meskipun kita merasa ada kendala, meskipun kita merasa kok susah dipahami, bahkan juga untuk menanggapi susah, toh itu tidak memadamkan semangat kita untuk tetap menghargai sabda Tuhan, paling tidak dengan tetap mengikuti pertemuan yang diadakan, yang bahkan di sini sampai 4 kali ya. Apakah ada yang diher? Kita ulang lagi minggu depan, ada? Nggak ada ya? Oh, yang ada, hore sudah lulus. Nggak apa-apa. Memang sabda Tuhan itu macam-macam, dan tidak apa-apa. Kita juga nggak protes bahwa sabda Tuhan kali ini yang digunakan sebagai bahan pertemuan bulan kitab suci kok memang beda, asing. Tapi kalau saya mendengarkan sharing tadi, sangat rendah hati. Karena apa? Karena meskipun awalnya mengatakan ada kendala, tapi yang diungkapkan bagus dan memang betul. Memang betul. Ada kata-kata yang menarik yang diungkapkan tadi kan, seperti Allah itu adil, kita lalu menjadi orang yang punya pengharapan. Karena Allah yang adil itu nggak tega. Kasihan kalau orang terus ada dalam kesulitan. Dan tadi juga diungkapkan bahwa ternyata kesulitan itu tidak hanya ada di kitab suci. Ternyata kesulitan itu juga ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang adil, Tuhan yang menumbuhkan harapan bagi yang sulit itu juga ada dalam kehidupan kita. Maka saya percaya di balik mengapa meskipun sulit, mengapa meskipun ada kendala, tetapi kok kita tetap mengikuti pertemuan itu. Saya yakin itu karena iman. Karena kita percaya bahwa bagaimanapun juga kalau saya tuh sayang terhadap sabda Tuhan, Tuhan juga akan lebih sayang ke kita. Dan syukur juga ada perkembangan yang bagus kan, seperti yang diungkapkan misalnya yang di sebelah kanan saya tadi, mengungkapkan jari tahu. Saya jari tahu ternyata ada toh bacaan yang nggak pernah kita dengar. Saya kira selama ini saya sudah mendengarkan semuanya. Oh, ternyata masih ada toh yang kita jarang mendengar. Seringnya kan perjanjian baru, ini perjanjian lama. Tapi secara umum kalau saya renungkan yang tadi ungkapkan itu kita bersyukur. Gak mengerti nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau kita ke Injil yang tadi saya bacakan, itu juga berkisah tentang para murid yang sulit memahami Yesus. Yesus bercerita mengenai anak manusia yang akan menderita, mati, bangkit, dan seterusnya. Tapi ternyata penjelasan Yesus itu tersembunyi bagi para murid. Jadi ternyata para murid itu juga masih ada yang belum tahu. Jadi nggak apa-apa, kita ada temannya. Murid-murid Yesus yang sehari-hari bersama Yesus itu ternyata juga tidak sepenuhnya mengenal. Malam hari ini yang kita dengar adalah Yesus menyampaikan ajaran tentang dirinya kepada murid yang sehari-hari bersamanya. Tetapi ternyata juga masih tersembunyi, yang berarti ternyata Yesus itu juga belum sepenuhnya dipahami oleh para murid. Para murid juga melihat masih ada sesuatu yang belum diketahui. Sama toh? Jadi kalau kita renungkan, ternyata yang ada di kitab suci itu kok sama dengan kehidupan kita.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, kekeluargaannya, kekompakannya, kegiatannya, dan juga yang kita rasakan setiap kali mengikuti kegiatan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.